terjadi perubahan kami seperti sekarang ini ya nggak lepas dari masa-masa lalu ya, terutama masalah orang tua ya, kondisi masa lalu kami juga yang mungkin kurang baik. Tiba-tiba malam dia nangis ditelepon polisi, ceritanya lebih sedih lah. Sampai pada akhirnya ayah tinggal dengan kondisi sudah tidak berdaya, yang segala macam banyak yang dilewatin ya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama Dimas dan Dini di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, jika kalian hanya pengen mendengarkan versi audionya aja, please listen to our podcast. Tinggal search Daniel Tetangga Kamu. Dan gue yakin ketika kita mendengarkan hal-hal yang baik, otomatis pikiran kita dan pikiran kalian pun juga akan tercerahkan. Kita mendapatkan value-value yang sangat luar biasa sekali. Alright, kita balik lagi ke Dimas sama Dini. Apa effort-effort yang kalian lakuin untuk membuat pernikahan kalian tuh tetap solid gitu? Effort. Banyak. Alhamdulillah kami di saat menikah Allah kasih kita amanah yang cukup besar, yaitu merawat ayah gua, bro. Jadi ayah itu setelah menikah, kondisi ayah itu gue sakit berat gitu ya. Yang pada akhirnya alhamdulillah gue dikasih kesempatan untuk merawat ayah bersama 13 istri. tahun yang lalu ya? 13 tahun lalu. 12 tahun. 12 tahun Karena yang ayah lalu. kan meninggal baru tahun lalu. Berarti berarti gak 11 tahun bareng sama kita? 11 tahun ya, 11 tahun bareng sama kami. Kesempatan yang mungkin gue akan tidak pernah bisa ulang lagi. Tapi proses itu ya membuat kami menjadi lebih solid sebetulnya. Gitu kan. Dengan kondisi merawat ayah yang cukup kondisinya ya karena pernah stroke kan bro, pernah koma, sempat 2 minggu di rumah sakit sampai pada akhirnya ibaratnya dokter sudah lepas tangan gitu kan, tiba-tiba hari Jumat itu mau dicabut mesin-mesinnya, terus ada seseorang yang sudah kami anggap orang tua kami ya melarang udah tunggu hari Senin aja. Tiba-tiba pas hari Senin bokap bangun dari ICU, padahal hari Jumat mau dicabut-cabut semua mesinnya. Ya disitulah mungkin pada saat itu pastinya Allah memberikan gue kesempatan dan pastinya buat orang tua gue sendiri untuk memberi kesempatan untuk jadi lebih baik. Nah proses 11 tahun itulah banyak yang kami lewati ya bersama ya. Ya bertiga, gue, istri dan ayah. How was it for you then? Untuk lu sendiri gimana saat itu? Ya jadi memang awal pernikahan kan kita berdua. Gitu. Pasti ada perubahan, itu pasti ada gitu kan, tapi bagaimana caranya kita bisa belajar untuk ngelewatin itu semua gitu kan dengan proses. Dan untungnya Mas Dimas juga ngasih tahu papa gini gitu, jadi ya tahu gitu apa yang harus dilakuin kayak gitu. Itu butuh pengorbanan juga sih ya. Kayak itu perjuangan yang ya, yang tadi lu bilang amanahnya itu besar sekali. Betul. Sih untuk ngelakuin itu, dan harus berbesar hati juga untuk ngurusin ayah juga gitu. Tapi selama 11 tahun itu pembelajaran apa yang kalian dapetin? Sabar yang pasti. Ya dong. Karena satu aku ibaratnya gini, aku ketemu sama papanya Mas Dimas itu di saat kita sudah menikah gitu kan. Jadi yang kita juga saling tidak mengenal satu sama lain, ibaratnya kan seperti itu gitu. Tapi dari proses itu akhirnya kita belajar saling mengenal, terus ada kesabaran juga di situ dalam segala hal apapun itu gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita perempuan itu kan moodinya kan mood swing banget ya gitu kan. Mungkin saat itu aku lagi PMS atau apa segala macam gitu kan. Ya ada sesuatu yang gak serak gitu, jadi bikin gimana gitu. Tapi harus Mas Dimas selalu ingetin aku, ya kita cari pahala di sini gitu kan. Dari pintu mana lagi yang bisa kita ambil gitu. Salah satunya lewat pintu mengurus almarhum gitu kan, orang tua gitu. Ya udah, ya memang itu proses yang benar-benar harus dilalui. Dan Mas Dimas selalu bilang cari berkahnya gitu. Jadi jangan dikeluhkan tapi cari berkahnya. Ya udah bismillah aja gitu kan. Ya udah belajar untuk mengikuti proses itu segala macam semuanya. Apalagi saat itu kan aku memang
berarti umur 12 tahun aku mama sama papa pisah, kan aku udah gak sama satu rumah sama papa kan. Right. Gitu. Jadi kayak dapat papa baru gitu dan in a way. Kondisi ya kaget gitu karena ada papa gitu karena Tiba-tiba. papa kan gak ada gitu kan. Papa biasa cuma datang nginep doang terus habis itu udah gitu kayak gitu ya. Ya tapi yang pasti bersyukur lah Allah kasih kesempatan itu gitu. Ya mudah-mudahan segala sesuatu mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan juga gitu ya, mudah-mudahan akhirnya bisa menjadi keberkahan. Sekarang nih pernikahan kalian sendiri setelah papa meninggal tahun lalu, sekarang kan jadi tadi kan lu bilang di awal pernikahan dikasih amanah yang sangat besar, dan sekarang ini kan berarti sudah lunas, udah selesai gitu ya. What happened? Like transisinya sendiri gimana di pernikahan kalian sendiri? 11 tahun bukan waktu yang sebentar ya bro ya. Banyak yang dilewati pastinya, pembelajaran bagi kami. Yang pada akhirnya juga gak lepas dari perubahan kami seperti sekarang ini ya, gak lepas dari ya masa-masa lalu ya. Terutama masalah orang tua ya, kondisi orang tua, kondisi masa lalu kami juga yang mungkin kurang baik ya. Terus apalagi sekarang ayah kami dua-duanya juga sudah tidak ada ya. Kalau Dini ayahnya kan meninggal lebih lebih lama ya. Ayahnya kan kena serangan jantung, lebih kayak sinetron banget kalau ayah beliau meninggal tiba-tiba ditelepon polisi bro malam-malam. Di malam ayah meninggalnya di daerah Depok ya, lagi bawa mobil tiba-tiba berhenti nabrak tiang listrik, berhenti ya, orang mungkin pada saat itu ini orang tidur atau apa ya, tiba-tiba malam dia nangis ditelepon polisi. ceritanya lebih sedih lah. Ayah gue juga seperti itu ya, kondisi sakit, alhamdulillah gue dikasih kesempatan untuk kami berdua mengurus beliau ya, sampai pada akhir hayatnya mengantarkan ke liang lahat. Benar-benar kami antarkan ya. Perubahannya cukup berat ya di saat nggak ada. Kalau gue ini cukup dekat sekali lah sama bokap ya. Ya karena pada saat itu nyokap berpisah 2 tahun, gue tinggal sama bokap. Gitu ya. Jadi lo bisa ngerasain pas saat kondisi ekonomi keluarga lagi susah, bokap kerja di tengah hutan. Ya, di sebuah hutan di daerah Pekanbaru, Riau sana ya. Yang pulang juga jarang segala macam ya. Gue di sini menjadi anak yang harus mandiri dan bertanggung jawab sama adik-adik. Kan seperti itu ya, yang diamanahkan seperti itu karena abang sama ayah ke hutan. Gitu kerja di hutan, di tengah hutan ya bro, pemotongan kayu ya, penebangan kayu. Jadi gue di sini ya, gue momen-momen keluarga tuh cukup kasih amanah ke gue sampai pada akhirnya ayah tinggal dengan kondisi sudah tidak berdaya, yang segala macam, banyak yang dilewatin ya. Itu yang sebetulnya kadang-kadang membuat kalau inget tuh ya sedih pasti, tapi pada akhirnya apa yang gue lakukan ke depannya harus yang baik, harus yang bermanfaat, dan akhirnya gue dedikasikan juga doa itu buat orang tua kita. Betul. Kan gitu ya. Betul. Tapi di pernikahan kalian sendiri yang tadinya mempunyai tujuan untuk ngurusin ayah ketika lagi sakit, sekarang ketika ayah sudah tidak ada lagi, di pernikahan kalian sendiri itu gimana? Sekarang ini? Iya, sekarang ini. Ya. Kayak tujuannya jadi apa gitu? Tujuannya pasti ya pertama ya tetap bermanfaat ya bro. Karena kan sekarang ini kita juga mengelola menjadi suatu pengasuh di sebuah kayak pesantren gitu ya, pondok yang isinya qadarullah. Kami sampai saat ini belum diberikan keturunan ya kan, ternyata dititipkan bukan hanya 1-2 anak, tapi dititipkan 46 orang anak. 46 ya? Iya. 46 ya? Kok gue mikirnya 17 ya? Sorry. 46 ya? 46. Banyak banget. 46 orang anak. Ya kalau dipikirkan, ini ternyata ada pesan di balik itu semua ya. Yang memang anak-anak ini ya kita kondisikan layaknya seperti anak kita gitu ya. Jadi memang ya kalau orang urus 1-2 anak, kita 46 orang anak. Gokil. Umur 18 sampai 22 tahun ya, pastinya laki-laki pula ya kan. Oh ya, gak ada perempuan sama sekali. Laki-laki pula ya, itulah aktivitas
yang memang kita berusaha juga untuk menjadikan mereka menjadi sesuatu yang bermanfaat juga gitu ya. Gitu ya, beliau lah today-nya. Kalau misalnya dari Dini sendiri gimana? Kayak ngelihat dari pernikahan kalian yang tadinya fokus banget sama ayahnya Dimas, dan sekarang ketika ayah sudah meninggalkan dunia ini, di pernikahan kalian sendiri tuh kayak tiba-tiba dapat amanah baru. Transisinya ke arah situ gimana? Sebenarnya kalau misalnya fokus ya, alhamdulillah orang tua, ibu kita masih ada. Ya, jadi memang itu juga menjadi yang prioritas juga buat kita berdua pastinya. Ya saat almarhum juga masih di rumah, ya kita masih punya ibu juga kan gitu. Jadi memang dua-duanya harus kita jalanin, karena kan kita berusaha untuk menjadi anak yang baik, berusaha untuk berbakti sama orang tua. Itu yang paling penting gitu, karena biar bagaimanapun kita sangat butuh doanya orang tua gitu kan. Ya itu juga masih sangat menjadi prioritas kita. Itu yang paling penting, dan memang sekarang akhirnya diberikan amanah juga yang tadi Mas Dimas sudah sampaikan, dengan mengurus anak-anak yang memang mereka bukan anak kandung kita kan. Itu lumayan, effortnya lumayan cukup wow. Apalagi ketemunya umur 18 tahun ya. Dengan segala sikap, perilaku, karakter, latar belakang mereka yang berbeda-beda, itu luar biasa. Effortnya cukup besar sekali, Masya Allah, luar biasa banget gitu kan. Tapi memang di sini gimana caranya kita membuat mereka itu benar-benar seperti selayaknya kayak keluarga gitu. Jadi memang kalau misalnya kita di pondok itu tidak terlalu banyak. Sebenarnya 46 itu gak banyak Mas. Ya karena masih banyak lagi pondok yang ratusan, ribuan gitu. Kenapa kita fokus di setiap angkatan itu cuma 20 gitu. Karena memang kita mau pendekatannya kekeluargaan gitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, ya kayak layaknya orang tua sama anak. Itu yang dipelajarin juga dan dialami juga sama kita adalah di saat kita punya masalah, kita curhat sama orang tua. Gitupun mereka, kalau misalnya mereka ada masalah, mereka ada sesuatu yang kenapa kok tiba-tiba hafalannya menurun, kok ini menurun ya. Kita diskusinya satu-satu. Wow. Gitu. Wow. Kalau 1000 anak gak ketemu-ketemu loh gue. Udah susah banget. Susah makanya jadi kalau karena 46 anak ini, karena memang kita pengen lebih bukan lihat dari jumlahnya tapi kualitasnya nanti ya. Kita nggak tahu kan yang dari salah satu dari mereka ke depan nanti menjadi orang-orang yang bermanfaat ya untuk banyak orang, itu yang kita harapkan kan. Bentar. 46 anak ini, gue tadi kepikiran sih, 46 anak ini mereka masuknya ketika mereka udah umur 18 tahun. Jadi 18 tahun itu, selama 18 tahun background mereka pun juga berbeda-beda nih. Ada yang dari keluarga yang mungkin broken home juga, ada yang sempat dipukul sama ayahnya sendiri misalnya atau apa-apa gitu. Semua pasti punya background yang berbeda-beda. Betul. Dan mereka membawa kepahitannya masing-masing, kesakitannya masing-masing, dan kerusakannya masing-masing lah kayak gitu. Gimana caranya supaya kalian, karena agak bingung ya untuk kayak oke, kita punya satu solusi ini untuk semua, untuk 46 anak ini, gak mungkin. Gak mungkin, setiap anak tuh pasti custom made gitu. Dimana lu belum punya nih pengalaman sebagai orang tua. Gimana caranya lu bisa menjadi orang tua untuk mereka, dan pakai memasukkan nilai-nilai, tapi lu sendiri juga ya belum punya pengalaman sebagai orang tua, dan orang tua kalian juga broken home gitu. You know what I mean? Ini kayak this is interesting gitu. Oke, itu dulu. Ya kalau dibilang pengalaman menjadi orang tua memang belum. Ya, secara duniawi. Ya, secara duniawi sebetulnya. Kualifikasi kalian tuh gak ada sama sekali gitu. Tapi pengalaman proses ditumbuhkan dari sebuah keluarga itu banyak sekali gitu yang pengalaman bisa kita ambil. Kedua, kita menjalankan itu dengan rasa, bro. Jadi memang kita ada prinsipnya melakukan segala sesuatu itu harus full heart, full time lah. Nggak bisa
sisa waktu, sesempatnya, nggak bisa tuh bro. Jadi full heart full time itu yang kita lakukan. Aplikasinya apa bro? Full heart full time ini? Ya full heart full time pastinya kalau full heart ya pastinya kita gimana kita berinteraksi, meluangkan waktu kita, yang ngomong. Karena pada dasarnya mereka kan semua ini pasti meskipun dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda ya, pada dasarnya kan manusia itu ditakdirkan, dilahirkan menjadi manusia orang yang baik ya. Benar nggak? Ya, apalagi kita di sini masuk juga sudah melalui kualifikasi ibaratnya. Sudah ada tes segala macam. Minimal mereka masuk itu dengan niat mereka menjadi orang yang pengen menjadi lebih baik dan pengen menjadi seorang penghafal Quran. Mulia kan? Baik ya. Tapi untuk karakter nggak bisa dipungkiri. Nggak lepas dari masa lalu tumbuhnya mereka. Nah, betul. Tapi kalau kita merasa semua itu cuma perlu diajak ngobrol, bro. Sering banyak berinteraksi, ngobrol dari hati ke hati. Bukan kita bentuknya instruksi gitu, bukan bentuk ini peraturan, nggak bisa. Justru kita di posisinya gimana kita bisa mendengarkan dulu. Wow. Kita mendengarkan dulu apa sih yang kita kan nggak tahu masa lalu mereka, apa yang mereka telah lewati, rasanya mereka seperti apa. Kita kasih dengan perhatian juga, nggak selalu dengan secara lisan tapi dengan perilaku kita. Yang akhirnya mereka merasa kok ada orang yang mau ngurusin gue yang bukan siapa-siapa, tapi full heart gitu. Gitu ya. Yang akhirnya tumbuhlah rasa respect, ya kan? Bukan hanya sebagai orang yang mungkin pengasuh di pondok itu, gitu kan? Tapi rasa kekeluargaan, apalagi notabene mereka melihat, ya ini latar belakang guru juga bukan. Ini artis ngurusin pondok, bisa nggak sih? Gitu ya, gitu kan orang lihat seperti itu. Secara kualifikasi itu benar-benar nggak masuk. Sama kayak gue dulu mulai usaha, artis kok jualan di Tanah Abang, nggak masuk, gitu kan? Sedangkan Tanah Abang kan tempat orang jualan keturunan kan? Ya tapi di situ pada dasarnya sih kita melakukan itu kembali nggak punya sesuatu strategi harus gimana. Kita yakin kok niat kita baik. Di saat niat kita baik, semua kan tergantung niatnya. Di saat niat kita baik, insya Allah Tuhan yang punya kuasa ini akan menentukan. Dia yang memampukan. Nggak usah kita juga pakai kepintaran kita, kekuatan kita. Kadang-kadang itu cuma bagian kecil. Gitu. Karena mungkin gitu nggak terlihat. Ini connect banget sama cerita lu tadi pas di entertainment, di mana lu masuk ke majalah Neka dan kayaknya lu yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba lu malah jadi pemenangnya. Lu nggak punya kualifikasinya, lu nggak punya latihannya, lu nggak pernah belajar untuk jadi model atau apapun, lu nggak punya resourcesnya atau kayak jasnya harus kayak gak ada tuh nyokap yang benar-benar dandanin lu sampai seganteng mungkin, gak ada sama sekali, tapi lu jadi pemenangnya gitu. Gak mirip Tom Cruise juga gua saat itu ya. Saat sekarang juga enggak. Tapi intinya justru di situ lu percaya bahwa Tuhan yang memampukan lu dan Tuhan yang meninggikan lu gitu. Dan I think ini konsep yang bekerja buat lu banget gitu. Tapi kalau untuk Dini sendiri gimana? Ngelihat kayak tadi pertanyaan tadi gitu ya, dimana secara duniawi ini dari segi kualifikasi nggak ada banget deh. Tapi lu dipercayakan 46 orang anak di saat ini. Mungkin salah satunya ya background sekolah ya. Background sekolah, psikologi. Psikologi, ya sedikit banyak mengerti apa misalnya permasalahan-permasalahan, kan. Ya dari situ, dari ilmu yang aku punya, teori yang aku punya, ya aku pakai, terus ya aku praktekin. Nah saat itu memang kayak gitu yang memang aku jalanin gitu kan. Cuma memang nggak gampang, bener-bener nggak gampang. Apalagi ini kan cowok-cowok semua ya. Gitu. Ini cowok-cowok semua yang dimana umur-umur mereka itu udah umur-umur dewasa ibaratnya, udah balik, bukan yang anak-anak kecil yang masih bisa aku yang sayang-sayangin, gak bisa kan gitu. Ini benar-benar yang sebenarnya harus ada, ibaratnya ada jarak antara aku sama anak-anak ini gitu, karena memang bukan mahram. Ya. Artinya apa tuh mahram? Ya jadi memang mahram itu tuh jadi kalau misalnya kita bukan sedarah, bukan sekandung, ya kan. Kalau misalnya aku sama adik aku itu mahram, terus kita karena pernikahan kita mahram, gitu kan. Ya kalau ini kan bukan, gitu kan. Itu memang ya butuh effort yang sangat luar biasa gitu. Makanya kalaupun memang lagi saat mau menghadapi mereka adalah aku butuh satu orang lagi yang bisa benar-benar dampingin aku. Dan biasa itu aku lebih ke
mempraktekkan teori-teori yang waktu kuliah aku dapat gitu. Kebetulan juga kemarin aku S2-nya juga kan klinis anak. Sebenarnya aku fokusnya memang maunya remaja saat itu. Right. Gitu. Jadi sering diskusi sama dosen-dosen aku tentang masalah-masalah remaja lah. Gitu. Jadi ya itu, ngambil teori yang sudah aku punya gitu. Lu tanya dong praktek pertamanya ke siapa? Aku minum dulu. Gue korban praktek pertamanya bro. Akhirnya malah bukan jadi itu tercantol lah. Salah pasien. Jadi hati-hati orang psikolog kan. Psikologi. Nikah sama psikolog itu. Iya. Sama artis sinetron maksudnya. Udah aktor, psikolog juga. Wow. Oke. Pasien pertamanya gimana? Iya, jadi aduh bener-bener. Jadi kan waktu itu aku ngambil klinis anak, terus minornya aku ngambil dewasa. Saat itu dosen suruh, ya udah kita harus praktek untuk dewasanya, coba cari subjeknya siapa gitu kan. Aku langsung, aduh siapa ya? Udah deh sekalian aja deh, biar tahu dia kan. Iya. Karena memang biar bagaimanapun aku harus tahu nih ini kira-kira nih qualified kan nih jadi akan menjadi suami aku nantinya gitu kan. Ya udah ini dulu nih sebelum nikah. Sebelum nikah. Oh, oke. Tapi memang kita udah deket. Ya. Gitu. Ya udah saat itu ya udah aku bilang sama dia, "Kau mau enggak jadi ini aku buat klinis anak klinis dewasa aku gitu." Right. Karena aku butuh orang dewasa gitu kan. Ya udah aku tes lah semuanya ada di dia gitu. Ya udah. Karena memang aku sebenarnya ngambil psikologi itu karena aku seneng dengar orang cerita. Oke. Aku seneng dengerin orang curhat lah sebenarnya gitu. Ya udah akhirnya aku minta dia aja. Daripada bingung pusing-pusing nyari-nyari yang lainnya susah gitu kan. Ya udah yang ada aja. Dan di situ tuh ternyata akhirnya jadi malah nyantol dan akhirnya nikah gitu kan. Seperti ya ampun gitu. Hidupnya berantakan banget. Susah diberesin. Lu tahu sih lo bro. Ya Allah udah terlanjur gitu. Ya udah deh gitu. Karena itu juga udah proses mau persiapan nikah kan gitu kan. Ya udah deh, udah terlanjur ya udahlah ya. Gak bisa mundur lagi. Aduh. Wow. Kalau kita menikah untuk merapikan dulu yang berantakan, bandel iya, sholat juga ya. Pemberinding gua. Mungkin kalau diceritakan lagi banyak hal-hal yang semaksimal gue berusaha pun nggak mungkin gue bisa mencapai itu. Ya sampai saat ini Allah belum memberikan kita keturunan. Itu kan sedih ya. Aku sih nggak bisa gitu kan. Kita termasuk yang nyesel menikah. Kenapa nggak? Iya, kenapa nggak dari dulu aja? Tapi kalau dari dulu bukan sama aku ya.